Kisah nyata horor pesugihan penjual lontong balap Yogyakarta sesajen nasi putih dan minyak cendana. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Budini menjalani hari-harinya dengan semangat meski di tengah berbagai tantangan. Berusia 36 tahun, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh dedikasi. Setiap pagi, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, ia sudah bangun untuk menyiapkan warung lontong balap yang baru saja ia buka. Warung tersebut terletak di pinggir jalan yang ramai, namun meski dikelilingi keramaian, warungnya masih sepi pengunjung. Budini memulai harinya dengan mengaduk lontong yang sedang dimasak, aroma bumbu rempah mulai menguar, menciptakan suasana hangat di dapur kecilnya. Ia percaya, masakannya bisa menarik perhatian pelanggan. Setiap kali ia melihat lontong yang mulai mengembang, hatinya dipenuhi harapan. Namun, harapan itu seakan sirna setiap kali ia melihat kursi-kursi di warungnya yang kosong. Setiap hari, ia menggantungkan impian untuk membantu suaminya, Pak Slamet, yang bekerja sebagai buruh harian. Dengan pendapatan yang pas-pasan, kehidupan mereka semakin sulit. Budini seringkali menghitung uang di dompetnya, merasakan ketidakpastian menghantui setiap langkah. Ia tahu bahwa kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan dan biaya sekolah anak-anak, tak bisa dipenuhi hanya dengan harapan. Di tengah kegalauan ini, Budini berusaha berpikir positif. Ia percaya bahwa setiap usaha perlu waktu untuk menuai hasil. Namun, saat minggu demi minggu berlalu dan pelanggan tetap minim, kegelisahan mulai menggerogoti pikirannya. Apa yang salah dengan usahaku? Tanyanya dalam hati, berusaha mencari jawaban. Suatu sore, ketika ia sedang meracik bumbu di dapur, seorang pedagang pasar bernama Pak Joko mampir ke warungnya. Melihat Budini yang tampak lesu, Pak Joko bertanya, "Bu, kok sepi banget? Usahanya sudah dimulai berapa lama?" Budini menjawab dengan nada penuh harapan, "Baru sebulan, Pak. Tapi belum ada pelanggan yang banyak." Pak Joko menghela napas, lalu memberikan saran yang mengejutkan. "Coba deh, temui Mbah Karim. Dia itu dukun terkenal yang bisa membantu usaha orang-orang yang terpuruk. Banyak yang bilang, dia bisa memberikan jalan keluar." Mendengar nama Mbah Karim, hati Budini bergetar. Ia tahu tentang dukun tersebut, yang konon memiliki kemampuan untuk memanggil kekuatan gaib demi mengubah nasib seseorang. Kegalauan Budini semakin dalam. Di satu sisi, ia merasa ragu untuk terlibat dalam hal-hal mistis. Namun, di sisi lain, desakan untuk memperbaiki kondisi keluarganya semakin kuat. Apakah aku benar-benar harus melangkah ke jalan itu? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Malam itu, saat semua anggota keluarganya sudah tidur, Budini terjaga, merenungkan saran dari Pak Joko. Dalam kegelapan, ia membayangkan bagaimana jika Mbah Karim bisa membantunya. Bayangan kesuksesan warungnya membuatnya terbangun. Jika ini bisa menyelamatkan keluargaku, apa yang salah dengan mencoba? Ia bertekad untuk menemui Mbah Karim, meskipun ada suara kecil dalam hatinya yang memperingatkan akan konsekuensi dari keputusan itu. Begitu fajar menyingsing, Budini bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, berharap bisa mendapatkan keberuntungan. Dalam perjalanan menuju rumah Mbah Karim, ia merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Di depan pintu rumah dukun itu, ia menarik napas dalam-dalam, berdoa agar langkahnya ini bisa membawa perubahan yang diinginkan. Dengan tekad yang bulat, Budini mengetuk pintu. Di dalam hatinya, ia berharap bahwa keputusan ini akan menggantikan semua rasa cemas dan kesedihan yang selama ini menghantui hidupnya. Inilah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Budini berdiri di depan pintu rumah Mbah Karim, merasakan ketegangan menghimpit dadanya. Suasana di sekitar rumah itu terasa berbeda, seakan ada aura mistis yang menyelimuti. Dinding rumah yang tampak tua dan cat yang mulai mengelupas memberi kesan angker. Ia menghela napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu, berusaha menenangkan diri. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan wajah keriput muncul. Mbah Karim, dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa, menyambutnya. "Selamat datang, Nak. Apa yang kau cari?"
Suaranya dalam dan berat, menyentuh hati Budini. Ia merasakan campuran rasa takut dan harapan. "Selamat sore, Mbah. Saya datang untuk meminta bantuan. Usaha warung saya sepi, dan saya ingin mencari jalan keluar," jawab Budini dengan suara bergetar. Mbah Karim mengangguk, mengisyaratkan Budini untuk masuk. Begitu memasuki rumah, aroma dupa yang menyengat langsung menyambutnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkelap-kelip. Di sudut ruangan, terdapat meja altar kecil yang dipenuhi dengan berbagai sesaji, bunga, buah, dan beberapa benda aneh yang tidak dikenalnya. Atmosfer di dalam rumah itu terasa kental dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Mbah Karim mengajak Budini duduk di sebuah kursi kayu yang tampak usang. Ia mulai menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus siap mengorbankan sesuatu. Kekayaan tidak datang tanpa harga, nak. Jika kau ingin sukses, kau harus bersedia membayar, katanya sambil menatap Budini dengan tajam. Hati Budini berdebar. "Apa maksud Mbah? Apa yang harus saya korbankan?" tanyanya, suara yang hampir tak terdengar. Mbah Karim tersenyum sinis, "Tumbal. Setiap ritual pesugihan membutuhkan tumbal. Bisa berupa barang berharga, atau sesuatu yang berarti bagi dirimu." Budini merenung, membayangkan apa yang bisa dikorbankan. Dalam pikirannya, ia teringat akan anak-anaknya. Ia tidak ingin mengorbankan mereka, tetapi rasa putus asa untuk menyelamatkan usaha dan keluarga menguasai pikirannya. "Saya siap melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarga saya, Mbah," jawabnya dengan penuh tekad. Mbah Karim menjelaskan lebih lanjut tentang proses pesugihan. Ia memberitahu Budini tentang ritual yang harus dilakukan. "Kau harus mempersiapkan sesaji, nasi putih, minyak cendana, dan beberapa benda yang kau anggap berharga. Ritual ini harus dilakukan pada malam hari, dengan suasana yang tenang. Setelah itu, kau harus menunggu tanda dari makhluk gaib yang akan membantu usahamu." Budini merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, keinginan untuk mendapatkan pelanggan yang banyak membuatnya tergoda. Di sisi lain, suara hati kecilnya mengingatkan akan bahaya yang mungkin mengintai. Namun, saat ia membayangkan wajah suaminya yang lelah dan anak-anaknya yang butuh perhatian, semua keraguan itu sirna. "Saya akan melakukannya, Mbah. Saya akan mempersiapkan semuanya," tegasnya. Mbah Karim tersenyum, seolah menyetujui keputusan Budini. "Ingat, nak, setelah melakukan ritual, kau harus terus menjaga komitmenmu. Kekuatan gaib itu tidak akan datang jika kau setengah-setengah." Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Budini pulang dengan pikiran berkecamuk. Dalam perjalanan, ia merenungkan semua yang baru saja didengarnya. "Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah ke jalan ini?" tanyanya pada diri sendiri. Namun, harapan untuk menyelamatkan keluarganya membuatnya yakin. Sesampainya di rumah, malam sudah menjelang. Budini menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Ia mengumpulkan nasi putih, minyak cendana, dan beberapa benda yang dianggapnya berarti. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Suara-suara aneh dari luar kadang mengganggu pikirannya, tetapi ia berusaha menepis rasa takut itu. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Budini bertekad untuk melaksanakan ritual pesugihan yang dijelaskan Mbah Karim. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib dan menyelamatkan keluarganya. Dengan hati yang bergetar, ia siap melangkah ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, suasana di rumah Budini terasa berbeda. Bulan purnama bersinar terang, menembus jendela yang terbuka lebar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dengan hati berdebar, Budini mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual pesugihan. Ia telah mengumpulkan nasi putih yang masih hangat, minyak cendana, dan beberapa barang kecil yang dianggapnya berharga, termasuk sebatang kalung peninggalan neneknya. Setelah memastikan semuanya siap, Budini mengatur meja kecil di tengah ruangan dengan penuh ketelitian. Ia meletakkan nasi putih di atas piring, menaruh minyak cendana di sampingnya, dan meletakkan kalung di tengahnya. Dalam suasana tenang,
ia menyalakan lilin yang telah disiapkan, menambah suasana mistis di dalam rumah. Aroma dupa tercium menyengat, membuatnya merasa seolah berada di dunia lain. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Budini mulai merasakan ketegangan di dalam dada. Ia teringat nasihat Mbah Karim, suasana harus tenang dan fokus saat ritual berlangsung. Ia berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ini untuk keluargaku, gumamnya pelan, meyakinkan diri. Saat lilin menyala, ia duduk bersila di depan altar, merapatkan tangannya dalam posisi berdoa. Dalam hati, ia mulai mengucapkan permohonan, memohon agar kekuatan gaib hadir untuk membantunya. Ya Tuhan, jika ini adalah jalan yang benar, berikanlah aku tanda, doanya penuh harap. Tak lama setelah itu, Mbah Karim muncul dalam ingatannya, mengucapkan mantra-mantra yang membuatnya merinding. Budini berusaha mengingat kembali setiap kata yang diucapkan dukun itu. Dengan suara pelan, ia mulai mengucapkan mantra yang ia dengar, berharap dapat mengundang makhluk gaib yang bisa membantunya. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membuat jendela bergetar. Budini merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia terpaksa menahan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Apakah ini tanda bahwa sesuatu akan terjadi? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, lilin yang menyala di depannya berkedip-kedip, seolah bereaksi terhadap energi yang ada. Budini merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam ketegangan itu, ia terus berdoa, berharap agar semuanya berjalan lancar. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kehadiran lain di sekitarnya. Ketika aroma dupa semakin menyengat, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Budini berusaha tenang, tetapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Dengan berani, ia memutuskan untuk melanjutkan ritualnya. Setelah mengucapkan mantra terakhir, Budini menutup matanya, berharap bisa merasakan kehadiran makhluk gaib yang diharapkannya. Dalam kegelapan, ia membayangkan wajah suaminya dan anak-anaknya. Ya Tuhan, berikanlah kami rezeki dan kebahagiaan, ujarnya dalam hati. Dalam sekejap, suasana berubah. Angin kencang tiba-tiba berhenti, dan keheningan melanda ruangan. Budini membuka mata, dan saat itu, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut ruangan. Jantungnya berdegup semakin kencang, tetapi ia ingat akan tujuannya. Ini mungkin pertanda baik, pikirnya, meski perasaan takut masih menghantuinya. Dengan mengumpulkan keberanian, Budini melanjutkan ritual dengan menaburkan nasi putih ke tanah sebagai tanda persembahan. Ia berharap makhluk gaib akan menerima sesaji yang ia siapkan. Setelah itu, ia menutup ritual dengan mengucapkan terima kasih, berharap agar kekuatan yang ia panggil bisa membantu usaha warungnya. Setelah selesai, Budini merasa lelah, tetapi ada perasaan lega yang mengalir di dalam dirinya. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Namun, saat ia membersihkan altar, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus mengintai. Ada sesuatu yang berubah di dalam rumahnya, dan ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Malam itu, Budini tidur dengan pikiran bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa optimis akan perubahan yang akan datang. Tetapi di sisi lain, ketakutan akan konsekuensi dari ritual itu menghantuinya. Ia tahu bahwa kehidupan tidak akan pernah sama setelah malam ini. Tetapi harapan untuk mendapatkan kekayaan yang ia idamkan terus menyala dalam hatinya. Minggu demi minggu berlalu setelah ritual pertama yang dilakukan Budini, dan keajaiban yang diharapkan mulai terwujud. Warung lontong balapnya yang semula sepi pengunjung kini ramai dipadati pelanggan. Keriuhan suara pembeli dan aroma masakan yang menggoda membuat hati Budini berbunga-bunga. Ia merasa seolah baru saja menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Setiap hari, pelanggan datang dari berbagai penjuru, mencicipi lontong balap yang diolahnya dengan penuh cinta. Budini bekerja lebih keras, melayani pelanggan dengan senyuman dan semangat baru. Keberhasilan ini membuatnya merasa bangga,
dan ia beranggapan bahwa semua usaha dan ritual yang dilakukannya membuahkan hasil. Akhirnya, semua pengorbanan ini terbayar, pikirnya sambil tersenyum melihat warungnya yang penuh. Namun, di balik kesuksesan itu, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Budini merasakan adanya perubahan dalam atmosfer di rumahnya. Semakin malam, semakin sering ia mendengar suara-suara aneh, bisikan halus yang tak bisa ia pahami, dan suara langkah kaki yang seolah berlari di luar jendela. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut pandangnya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, ketika Budini sedang menyiapkan lontong untuk dijual, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, meski tidak ada angin yang berhembus. Ia menoleh ke arah pintu dan melihat bayangan samar melintas. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menepis ketakutan itu. Mungkin hanya imajinasiku, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Keesokan harinya, saat Budini bangun, ia menemukan anaknya, Rina, terbaring lemah di tempat tidur. Rina mengeluh sakit kepala dan tubuhnya terasa panas. Meski begitu, Budini merasa perlu untuk tetap bekerja demi kelangsungan warung. Ia berusaha menutupi kecemasan di dalam hatinya, terus melayani pelanggan dengan senyuman. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Rina semakin memburuk. Ia sering terbangun di tengah malam, teriak ketakutan, dan mengklaim melihat sosok menakutkan di dalam kamarnya. Budini merasa hancur, bagaimana mungkin keberhasilan yang ia raih justru membawa malapetaka bagi keluarganya. Dalam benaknya, ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Satu malam, ketika Budini pulang dari warung, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di rumahnya sangat sunyi, bahkan terlalu sunyi. Ia memanggil nama Rina, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia memasuki kamar, ia menemukan anaknya terbaring di tempat tidur, matanya terbuka lebar, tetapi tidak bergerak. Rina terlihat ketakutan, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. "Rina, sayang, apa yang terjadi?" tanya Budini dengan cemas. Rina hanya menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. "Ibu, ada yang datang, sosok hitam, dia ingin mengambilku." Air mata mengalir di pipi Budini. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan. "Tidak, sayang, itu hanya mimpi. Ibu ada di sini, tidak ada yang akan mengambilmu," jawabnya, berusaha menenangkan anaknya. Setelah malam yang penuh kecemasan itu, Budini memutuskan untuk menemui Mbah Karim sekali lagi. Ia merasa perlu mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi. Saat ia tiba di rumah dukun itu, ia disambut oleh Mbah Karim dengan tatapan yang mengisyaratkan bahwa ia sudah menunggu kedatangan Budini. "Mbah, ada yang tidak beres. Rina sakit, dan kami merasa terancam." Suara-suara aneh dan bayangan hitam terus muncul, ungkap Budini dengan napas tersengal. Mbah Karim mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kekayaan yang kau terima tidak datang tanpa harga, Nak. Kau harus memahami konsekuensi dari pilihanmu." Budini merasa terperangkap dalam kegelapan. Ia tidak menyangka bahwa keberhasilan yang ia raih akan membawa dampak yang begitu menakutkan. Mbah Karim kemudian menjelaskan bahwa makhluk gaib yang dipanggil selama ritual tidak hanya membawa rezeki, tetapi juga bisa menuntut sesuatu sebagai imbalan. "Kau harus memberi tumbal, dan jika tidak, akan ada konsekuensi yang harus kau tanggung," katanya dengan nada serius. Hati Budini hancur. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia lewati. Keinginan untuk sukses membuatnya terperosok dalam situasi yang lebih buruk. Rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya, merasa seolah semua ini adalah kesalahannya. Ketika malam menjelang, Budini kembali ke rumah dengan penuh beban di pundaknya. Ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Dalam keputusasaannya, ia berdoa kepada Tuhan, berharap agar keluarga mereka bisa selamat dari semua ini. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa jalan yang telah ia pilih tidak akan mudah untuk ditinggalkan.
Hari-hari berikutnya, kondisi Rina tidak kunjung membaik, dan Budini semakin merasakan tekanan. Keberhasilan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan kini menjadi beban yang menghancurkan. Ia merasa hidup dalam ketakutan, terikat oleh pilihan yang telah ia buat. Dengan segala yang terjadi, Budini menyadari bahwa terkadang, apa yang tampak sebagai berkah bisa menjadi kutukan yang mengerikan. Keberhasilan warung lontong balap Budini terus berlanjut, namun keceriaan yang semestinya menyertai kesuksesan itu mulai memudar. Meskipun pelanggan terus berdatangan, ketegangan di rumahnya semakin menguat. Rina, anaknya, masih terbaring lemah, sering terbangun di tengah malam dengan teriakan ketakutan. Suara-suara aneh dan bayangan hitam semakin sering mengganggu ketenangan malam mereka, membuat Budini merasa terjebak dalam labirin ketidakpastian. Setiap malam, Budini berusaha menenangkan Rina, memeluknya erat, dan berjanji bahwa tidak ada yang akan menyakitinya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa janji tersebut semakin sulit untuk dipenuhi. Ia merasa bersalah dan bingung, bertanya-tanya apakah semua ini terjadi karena keputusan yang ia ambil untuk melakukan pesugihan. Apakah semua ini sebanding dengan keberhasilan yang aku dapatkan? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat. Suatu malam, ketika Budini sedang menyiapkan lontong untuk dijual, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara gemuruh di luar jendela semakin keras, seolah ada badai yang akan datang. Dalam ketegangan, ia menatap keluar, dan sejenak, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di ujung jalan. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, ketika Budini bangun, ia menemukan Rina semakin parah. Anak itu tidak mau makan dan hanya terbaring dengan mata yang sayu. Budini merasa putus asa. Ia berusaha memanggil suaminya, Pak Slamet, untuk membantunya, tetapi Pak Slamet tampak lelah dan tidak berdaya. "Ibu, aku takut," kata Rina dengan suara lemah. Air mata Budini menetes. "Ibu ada di sini, sayang. Tidak ada yang akan mengambilmu," jawabnya, berusaha menenangkan. Rasa bersalah semakin menghimpit hati Budini. Ia mengingat kembali semua yang terjadi setelah ritual. Keberhasilan warung seakan membawa kutukan, dan kini, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ia mulai meragukan keputusannya untuk melakukan pesugihan. "Apakah aku terlalu serakah?" tanyanya pada diri sendiri, merasa terjebak dalam rasa penyesalan yang mendalam. Setelah beberapa hari dalam ketegangan, Budini memutuskan untuk mengunjungi Mbah Karim sekali lagi. Ia merasa perlu mendapatkan jawaban dan mencari solusi untuk menyelamatkan keluarganya. Saat ia tiba di rumah Mbah Karim, suasana seolah lebih menakutkan dari sebelumnya. Mbah Karim menyambutnya dengan tatapan yang tajam, seolah sudah mengetahui apa yang ingin ia sampaikan. "Mbah, kondisi Rina semakin memburuk. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa terjebak," ungkap Budini, suaranya bergetar. Mbah Karim menghela napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Kau harus memahami konsekuensi dari pilihan yang telah kau buat. Kekayaan yang kau terima datang dengan harga yang tidak bisa kau bayar dengan uang." Budini merasa terpuruk. "Apa yang harus saya korbankan? Saya tidak bisa kehilangan anak saya," teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Mbah Karim menggelengkan kepala, "Itu keputusanmu. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus bersedia melakukan sesuatu yang lebih besar." Ketika Budini pulang, pikirannya semakin kacau. Ia merasa terjebak dalam keputusan yang tidak bisa ia ubah. Setiap malam, ia melihat Rina menderita, dan setiap pagi, ia merasakan beban yang semakin berat. Ketika melihat warung yang ramai, ia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Semua yang berhasil diraihnya terasa hampa. Suatu malam, saat Budini terjaga dari tidur, ia mendengar suara tangisan dari kamar Rina. Ia segera berlari dan menemukan anaknya terbangun dengan wajah ketakutan. "Ibu, dia datang lagi!" Rina berteriak, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Budini merasa hatinya hancur.
Ia tidak tahu bagaimana cara melindungi anaknya dari ketakutan yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, Budini memutuskan untuk berbicara dengan Pak Slamet. Ia tahu bahwa mereka perlu berbagi beban yang sedang mereka hadapi. Slamet, aku merasa ada yang salah. Rina tidak kunjung membaik, dan aku merasa terjebak, ungkapnya dengan penuh rasa bersalah. Pak Slamet menatapnya dengan cemas. Apa yang kau lakukan, Bu? Apakah ini ada hubungannya dengan warung? Budini terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tahu bahwa semua ini berakar dari keputusan yang ia ambil untuk melakukan pesugihan. Dalam hati, ia menyadari bahwa keberhasilan yang didapatkan tidak sebanding dengan penderitaan yang harus mereka tanggung. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan beratnya kenyataan yang harus dihadapi. Malam itu, saat semua anggota keluarga terlelap dalam tidur yang gelisah, Budini merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam lingkaran hitam, di mana setiap langkah yang diambilnya membawa konsekuensi yang semakin menyakitkan. Dalam hati, ia berdoa, berharap agar Tuhan memberikannya petunjuk untuk mengakhiri semua ini. Kebahagiaan yang seharusnya datang dengan keberhasilan kini tergantikan oleh penyesalan yang mendalam. Budini merasa ditarik ke dalam kegelapan, dan ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Dalam keputusasaannya, ia bertekad untuk mencari jalan keluar meskipun menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di rumah Budini semakin terasa. Rina masih terbaring lemah, dan kondisi fisiknya semakin memburuk. Setiap kali Budini melihat anaknya, rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti hatinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan, dan keberhasilan warungnya seakan menjadi kutukan yang harus dibayar dengan penderitaan anaknya. Suatu malam, saat Budini sedang melayani pelanggan di warung, ia merasakan angin dingin menyentuh wajahnya. Suasana di warung yang biasanya ramai terasa mencekam. Beberapa pelanggan mulai berbicara dengan suara pelan, seakan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Budini melihat ke arah pintu dan mendapati bayangan hitam melintas, membuatnya terloncat ketakutan. Setelah menutup warung, Budini kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Ia menemukan Rina terbangun, tubuhnya menggigil. "Ibu, dia datang lagi," kata Rina dengan suara lemah. Suara ketakutan di mata anaknya membuat hati Budini remuk. "Tidak, sayang, ibu ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu," jawabnya, meskipun dalam pikirannya, ia merasa tidak mampu memenuhi janjinya. Malam itu, Budini tidak bisa tidur. Ia duduk di samping Rina, berusaha menenangkan hati anaknya. Dalam kegelapan, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tidak bisa mengabaikan suara-suara aneh dan bayangan yang terus muncul. Rasa takut mencengkeram jiwanya, dan ia mulai mempertanyakan semua pilihan yang telah diambilnya. Keesokan harinya, Budini memutuskan untuk menemui Mbah Karim sekali lagi, berharap bisa mendapatkan solusi untuk mengakhiri semua ini. Saat ia tiba, Mbah Karim menyambutnya dengan tatapan tajam. "Kau kembali, Nak. Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan nada serius. "Mbah, Rina semakin parah. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang harus saya lakukan?" ungkap Budini. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mbah Karim memandangnya dengan prihatin. "Kau harus ingat bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus melakukan pengorbanan yang lebih besar." Budini terdiam, merasakan beratnya kata-kata itu. "Apa yang harus saya korbankan, Mbah? Saya tidak bisa kehilangan anak saya," teriaknya, merasa putus asa. Mbah Karim menggelengkan kepala. "Kau sudah terikat. Tanpa pengorbanan, tidak ada jalan untuk keluar dari kesulitan ini." Setelah pertemuan itu, Budini merasa hancur. Ia pulang dengan pikiran yang kacau. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti. Suara bisikan halus terus menggerogoti pikirannya, menambah beban yang sudah cukup berat di hati. Di rumah, Rina semakin tidak berdaya. Suatu malam, ketika Budini terbangun, ia mendengar suara tangisan dari kamar anaknya.
Ia segera berlari dan menemukan Rina terjaga, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. "Ibu, tolong, dia ada di sini." Rina berteriak, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Bu Dini merasa panik. "Siapa, sayang? Siapa yang ada di sini?" Ia berusaha menenangkan Rina, tetapi anaknya hanya menggelengkan kepala, tak bisa menjelaskan. Dalam kepanikan, Bu Dini memutuskan untuk memanggil Pak Slamet, berharap suaminya bisa membantu menenangkan Rina. Pak Slamet datang dengan cepat, dan saat ia melihat keadaan Rina, ia segera mengajak anaknya untuk berdoa bersama. Mereka bertiga berdoa, berharap agar semua yang mengganggu bisa pergi. Namun, saat mereka berdoa, suara gemuruh terdengar dari luar, seolah mengganggu momen kedamaian yang mereka coba ciptakan. Bayangan hitam melintas di jendela, membuat Bu Dini semakin ketakutan. Setelah berdoa, Rina terlihat lebih tenang, tetapi Bu Dini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketakutan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambil untuk melakukan pesugihan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran hitam yang tidak bisa ia keluar. Dalam malam yang gelap itu, Bu Dini bertekad untuk mencari cara agar bisa mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa membiarkan Rina terus menderita. Dalam hati, ia berdoa, berharap agar Tuhan memberikannya petunjuk. "Tolong, tunjukkan jalan keluar untukku," katanya dalam hati, merasakan kegelapan yang semakin mendekat. Keesokan harinya, Bu Dini kembali ke warung dengan pikiran yang berat. Keberhasilan yang dulu tampak manis kini terasa pahit. Ia berusaha melayani pelanggan, tetapi hatinya tidak tenang. Setiap senyuman yang ia berikan terasa hampa, dan ia merasa terasing dari semua yang ada di sekitarnya. Di tengah kesibukan, Bu Dini mendengar desas-desus dari pelanggan tentang warungnya yang dianggap angker. Mereka mulai berbicara pelan, saling berbisik, dan menghindari menatapnya. Bu Dini merasa tertekan, merasakan stigma yang melekat pada keluarganya. Ia berusaha menepis semua itu, tetapi suara-suara ketakutan di dalam dirinya semakin kuat. Malam itu, ketika semua anggota keluarga terlelap, Bu Dini masih terjaga, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak bisa ia ubah. Dalam keputusasaannya, ia bertekad untuk mencari jalan keluar, meskipun harus berhadapan dengan konsekuensi yang lebih besar lagi. Kegelapan yang mengintai membuatnya sadar bahwa untuk mencari cahaya, ia mungkin harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, ketegangan di rumah Bu Dini mencapai puncaknya. Rina, yang selama ini terbaring lemah, tiba-tiba terbangun dengan teriakan mengerikan. "Ibu, dia datang. Dia ingin mengambilku." Rina meronta, matanya membelalak ketakutan. Bu Dini berlari ke kamar anaknya, hatinya berdebar kencang. "Rina, tenanglah. Ibu ada di sini," serunya, berusaha menenangkan anaknya. Namun, Rina tampak semakin panik, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, aku tidak mau pergi. Tolong, jangan biarkan dia mengambilku." Air mata mengalir di pipi Bu Dini, merasakan betapa dalamnya ketakutan yang dialami anaknya. Pak Slamet, yang mendengar teriakan, segera berlari ke kamar. Melihat keadaan Rina, ia berusaha menenangkan dengan membacakan doa. Namun, suasana semakin mencekam. Bayangan hitam mulai melintas di sudut-sudut ruangan, membuat Bu Dini merinding. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada jalan keluar. Setelah berusaha menenangkan Rina, Bu Dini dan Pak Slamet memutuskan untuk kembali menemui Mbah Karim. Mereka berharap dukun itu bisa memberikan solusi. Dalam perjalanan menuju rumah Mbah Karim, Bu Dini merasakan perasaan was-was dan cemas. "Apa yang harus kita lakukan, Slamet? Aku merasa semua ini adalah akibat dari pesugihan," ungkapnya, suaranya penuh penyesalan. Setibanya di rumah Mbah Karim, suasana di dalam terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Mbah Karim menyambut mereka dengan tatapan tajam. "Kau kembali, Bu Dini. Apa masalahnya?" tanyanya dengan nada serius. Bu Dini menceritakan semua yang terjadi, termasuk kondisi Rina yang semakin parah. Mbah Karim mendengarkan dengan seksama, lalu berkata,
kau sudah terikat dengan kekuatan gaib yang kau panggil. Untuk mengakhiri semua ini, kau harus memberi tumbal yang lebih besar. Mendengar kata-kata itu, Budini merasa hatinya hancur. Apa yang harus saya korbankan, Mbah? Tanyanya, suaranya bergetar. Setiap ritual pesugihan mengharuskan adanya pengorbanan. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, kau harus siap melepaskan sesuatu yang sangat berarti, jawab Mbah Karim. Budini merasa tertegun. Dalam pikirannya, dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ingin melakukannya. Tapi saya tidak bisa kehilangan Rina. Teriaknya, air mata mengalir di wajahnya. Mbah Karim menatapnya dengan penuh pengertian. Ini adalah pilihanmu, Bu. Jika kau ingin mengakhiri semua ketakutan ini, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Tidak ada jalan lain. Dengan itu, Budini merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah meninggalkan rumah Mbah Karim, Budini dan Pak Slamet kembali ke rumah dengan perasaan putus asa. Rina semakin ketakutan, dan mereka merasa tidak ada cara untuk melindunginya. Malam demi malam, suara-suara aneh terus menghantui mereka, dan bayangan hitam semakin sering muncul. Suatu malam, ketika semua orang terlelap, Budini terbangun. Ia mendengar suara tangisan Rina yang pelan. Ia berlari ke kamar dan menemukan Rina terbangun, terisak dengan wajah penuh ketakutan. "Ibu, dia ada di sini," seru Rina, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Budini merasa hancur. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Dalam keputusasaannya, ia berdoa kepada Tuhan, berharap agar bisa menyelamatkan anaknya. "Tuhan, tolong selamatkan kami. Saya tidak ingin kehilangan Rina," ujarnya dengan penuh harap. Malam itu, suasana semakin mencekam. Rina terbangun dengan teriakan, dan Budini tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia putuskan. Ketika pagi menjelang, Budini memutuskan untuk pergi ke tempat yang sepi, berharap bisa berbicara dengan makhluk gaib yang membantu pesugihan. Ia pergi ke sebuah tempat di pinggir kota, tempat yang sepi dan angker. Di sana, ia berdoa dan memohon agar semua yang terjadi bisa berakhir. "Jika ini adalah jalan yang harus saya ambil, saya siap untuk mengorbankan apapun demi anak saya," katanya dalam hati. Di malam yang gelap, saat Budini melakukan ritual, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sekelilingnya. Suara bisikan halus mulai terdengar, dan bayangan hitam muncul di hadapannya. Ia merasa ketakutan, tetapi ingat bahwa ia harus berani demi Rina. "Saya bersedia melakukan pengorbanan," teriaknya, dan saat itu, segala sesuatu terasa menghilang. Keesokan harinya, Rina terbangun dengan wajah yang lebih cerah. Namun, saat Budini melihat ke cermin, ia menyadari bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia merasa lelah dan kosong. Rina terlihat lebih baik, tetapi ada sesuatu yang hilang dari Budini. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Keluarga mereka perlahan kembali normal, tetapi ketakutan dan rasa bersalah terus menghantui Budini. Ia merasakan dampak dari pilihan yang telah ia buat. Rina kembali ceria, tetapi Budini merasa terasing. Ia merasa telah kehilangan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Hari-hari berlalu, dan meskipun warungnya kembali ramai, Budini tidak bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang seharusnya datang bersama kesuksesan kini terasa hampa. Dalam hati, ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Ia berdoa agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Akhir cerita ini membawa Budini ke dalam kegelapan yang mendalam. Ia belajar bahwa keinginan untuk cepat kaya dapat menyimpan konsekuensi yang mengerikan. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan cara yang salah, dan kadang-kadang, untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, kita harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam.